Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Fatih Rehan, NIM I1020044 dari Penjas 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan pendidikan. Materi yang pertama yaitu pendidikan. Menurut Langeveldt, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya untuk membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Menurut Pittirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarki. Stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai ilmu sosiologi yang membahas tentang lapisan-lapisan masyarakat. Dalam lapisan-lapisan masyarakat digolongkan atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan berdasarkan suatu sistem sosial tertentu. Di dalam masyarakat, pembentukan stratifikasi sosial dilihat dari 4 hal. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan berupa materi atau harta dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Yang kedua, dilihat dari ukuran kekuasaan dan wewenang. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar, maka ia akan menempati lapisan sosial teratas dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, dari ukuran kehormatan. Di sini, ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang disegani atau dihormati akan menempati lapisan dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Yang terakhir yaitu dari ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem lapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Saripudin pada tahun 2010 pada halaman 43 sampai 47 yang menyebutkan bahwa macam-macam stratifikasi sosial terdiri dari beberapa kelompok. Antara lain, yang pertama, stratifikasi pada masyarakat pertanian. Dalam masyarakat ini, sistem stratifikasi dilihat dari kepemilikan tanah. Selanjutnya, stratifikasi sosial pada masyarakat feudal. Feudalisme merupakan sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan yang besar pada golongan bangsawan. Pada masyarakat feudal, stratifikasi sosial dilihat dari kepemilikan tanah yang terdiri dari 2 kelas utama, yakni para bangsawan atau bisa disebut dengan tuan tanah dan buruh. Yang terakhir yaitu stratifikasi sosial pada masyarakat industri. Pada masyarakat ini, sistem pelapisan sosial lebih bersifat terbuka, di mana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas. Selain itu, pada buku yang diterbitkan oleh Saripudin pada tahun 2010, pada halaman 48 sampai 50, juga menjelaskan bahwa stratifikasi sosial mempunyai beberapa tipe. Antara lain, yang pertama yaitu tertutup. Tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, terbuka, yaitu sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dari strata atau tingkatan yang satu ke tingkat yang lain. Yang terakhir, campuran, yaitu gabungan dari stratifikasi sistem terbuka dan stratifikasi sistem tertutup, di mana masyarakat tersebut dapat untuk
pindah ke lapisan lebih atas. Namun di sisi lain dapat melakukan mobilitas vertikal dengan status yang sama. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.